Episode 54. Pukul 5.30 pagi, Asia sudah rapi dan terlihat sangat cantik dengan makeup tipis di wajahnya dan pakaian branded dan elegan beserta pasmina yang menambah ketanggungannya. Rangga yang baru selesai mandi keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk di pinggangnya. Betapa terkejutnya ia melihat istrinya sudah sangat cantik dan rapi. "Hei, mau kemana kamu?" tanya Rangga yang terlihat dari pantulan cermin oleh istrinya. Asia berbalik. "Mau ikut sama kamu, Mas," jawabnya tersenyum. "Kemana?" tanya Rangga heran. "Loh, semalam kan Mas bilang mau belanja bahan makanan." "Kamu tahu aku belanjanya di mana?" Berbalik mengambil pakaiannya di lemari. "Iya, yang di pasar pagi itu kan?" ujar Asia. "Nah, itu kamu tahu. Jadi kamu ingin ikut untuk merepotkanku?" ucap Rangga yang sudah memakai baju kosnya. Asia berdiri ke hadapan suaminya. "Loh, kenapa aku akan merepotkanmu? Aku bisa jalan sendiri. Aku tidak diminta gendong sama kamu, Mas." "Apa kamu lupa siapa dirimu? Kamu mau semua orang berkerumun minta foto. Aku bilang tidak berarti tidak," ucap Rangga tegas dan hendak memakai pakaian dalam, tapi tiba-tiba Asia merampas pakaian dalam untuk bagian bawah lelaki itu dari tangan suaminya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Rangga terkejut melihat istri memegang pakaian dalam untuk bagian sensitifnya dengan erat. "Kamu tahu apa yang kamu pegang itu?" sambungnya. "Bodoh. Pokoknya aku tidak akan memberikannya sebelum Mas Rangga berkata kalau aku boleh ikut." Rangga tidak peduli dan berbalik ke lemari hendak mengambil celana yang lain, tapi dengan sigap Asia berlari ke sana dan merentangkan tangannya menghalang Rangga membuka lemari. "Pokoknya aku mau ikut, titik," ucapnya merengek tapi tegas yang ditambah bibir manyungnya tapi terlihat manis. Rangga menundukkan kepala menggaruk keningnya yang tidak gatal. "Oh Tuhan, kenapa ada wanita yang seperti ini di dunia? Kenapa aku tidak boleh ikut? Aku kan yang pegang uang belanjanya dan aku yang tahu apa yang akan aku beli." Semalam saya sudah berbicara dengan teman chefnya itu. Dia sudah mencatat apa-apa yang akan dibeli. Aku masih ada uang. Soal bahan makanannya, berikan saja catatan itu. Nanti aku yang membelikannya. Kamu di rumah saja. Cepat sini celananya, ujar Rangga. "Pokoknya tidak. Aku tetap mau ikut." Asia bersikeras. "Kamu memang wanita yang keras kepala. Oke, kamu ikut. Pakai maskermu. Aku tidak ingin repot karena membawa seorang artis terkenal ke pasar." "Beneran, Mas? Aku boleh ikut?" Girangnya dan langsung berhambur memeluk suaminya. "Cepat, sini celananya." Saya melepaskan pelukannya dan membelikan celana yang pegang tadi. "Oh ya, satu lagi. Kalau kamu mau ikut, ganti pakaian itu." "Memangnya kenapa dengan pakaianku?" tanyanya dengan melihat dirinya di pantulan cermin. "Kita mau ke pasar, bukan mau ke mall," ujar Rangga. "Tapi ini adalah pakaian paling simpel yang aku punya," ucapnya yang memang tidak tahu harus memakai pakaian yang mana karena selama ini dia mengandalkan kedua asistennya dia memakai style yang harus ia gunakan. Rangga yang sudah memakai baju kaos dan celana panjang santai segera membuka lemari dan mencarikan istrinya pakaian. "Ini, pakailah yang gini." Memberikan satu style pakaian milik istrinya, baju lengan panjang yang berpasangan dengan celana pakaian santai wanita yang sedang tren saat ini. Walau banyak wanita yang memiliki pakaian seperti itu, tapi saja milik nona artis ini berbeda. Bukan Asia jika barangnya tidak branded. "Hah? Ini? Tapi ini kan pakaian rumah, Mas,"
Ya sudah, jika tidak mau menggantinya, kamu tidak usah ikut, ucap Rangga tegas. Oke, aku menggantinya, ucapnya dan segera melepas pakaiannya di depan suaminya dan langsung memakai pakaian santai yang menurutnya itu pakaian rumah. Rangga tertegun dan tak bisa berbicara apa-apa. Asia sungguh tak malu lagi dengan suaminya. Bahkan melepas pakaiannya langsung di depan suaminya. Rapikan kembali pasminanya di depan meja rias dan memakai maskernya. Oke mas, sudah. Rangga melangkah keluar. Asia mengambil dompet di atas meja dan segera menyusul suaminya. Pakai sandal jepit saja, tidak usah aneh-aneh. Ketus Rangga yang melihat istrinya sudah memilih sandal yang ada dipakainya. Sandal jepit? Ya sudah, kalau tidak mau, berarti tidak. Jawab Rangga. Oke Bapak Komandan, aku memakai sandal jepit. Ucapnya pasrah. Mereka sampai di pasar yang hanya beroperasi paling lama sampai 10 masuk siang saja. Pasar ini sangat dekat dari rumah dinas. Biasanya Rangga hanya menggunakan motor, tapi karena istrinya yang manja ingin ikut, akhirnya ia mengendarai mobil. Mereka sampai di area parkir pasar ini memang tidak seperti pasar pada umumnya yang kotor atau bau. Di sini semua serba bersih dan tertata dengan rapi. Rangga dan saya berjalan masuk ke dalam pasar. Kenapa semua orang menatap kita, mas? Tanyanya khawatir. Apa semua orang mengenali dirinya atau suaminya, tapi mereka memakai masker. Mana mungkin orang-orang tahu kalau dia itu adalah wanita. Bagaimana tidak kamu mengelungkan tanganmu ke lenganku seperti anak kecil yang sedang berlindung dengan ibunya? Ujar Rangga. Masih menatap tangannya, ia baru sadar. Segera melepas tangannya, merangkul erat lengan suaminya dan berjalan dengan normal. Rangga dengan cepat menggenggam tangan istrinya. Bagaimanapun, ia tidak rela melihat istri berjalan sendiri dan hanya menjadi bayangan di sampingnya. Mereka tiba di penjual sayur, serta bahan dapur lainnya. Terlebih dahulu ibu penjual menyapa mereka dengan ramah. Asia segera membuka kertas catatan yang membacakan ke ibunya. Tidak usah membuang-buang waktu, ucapnya kepada istrinya yang baru pertama kali berbelanja di sana. Siapkan semua sesuai catatan ini ya bu, ucap Rangga yang dibalas nama oleh penjual. Rangga melanjutkan langkah kembali membeli ayam dan ikan laut. Jadi seperti itu cara berbelanja di pasar ini mas? Tanyanya sembari ikut berjalan di samping suaminya dan yang tangannya masih terus dalam genggaman suaminya. Tidak juga, itu hanya cara tercepat. Rangga memilih ayam dan ikan yang akan dibelinya. Asia hanya diam, tidak mengerti jenis-jenis ikan yang ada di hadapannya. Setelah Rangga memilih, kini tugas Asia membayar. Mereka selesai berbelanja, begitupun dengan semua bahan yang pertama tadi. Mas, ini kok jalannya beda? Iya, itu masuk dan keluarnya memang berbeda. Asia hanya mengikuti langkah suaminya, tiba-tiba yang menghentikan langkahnya. Tunggu mas, ucapnya membuat Rangga ikut menghentikan langkah. Sepanjang toko yang ia lewati menuju pintu keluar itu berjejer pedagang yang menjual barang-barang branded. Asia terkejut melihat tas, berdompet dan jam tangan. Rangga hanya mengikutinya. Mungkin saja istrinya ingin membeli salah satu barang yang ada di toko itu. Penjualnya seorang laki-laki berkulit putih menyapa Asia dengan sangat ramah. Asia benar-benar takjub melihat barang-barang yang ada di dalam etalase. Mau lihat yang mana nona? Yang ini berapa pak? Asia menunjuk salah satu tas yang di sana. Kebetulan ia melihat rekan sesama artisnya memakai tas seperti itu. Sebenarnya dia itu tahu harganya, tapi ia hanya pura-pura. Ini 800.000 nona. Hah? 800.000? Apa bapak tidak salah? Bukannya ini harganya 20 juta? Tanya Asia terkejut. Rangga ikut terkejut dengan malu mendengar ucapan istrinya. Hei, apa kamu tahu? Barang di sini tidak ada yang asli.
bisiknya ke telinga istrinya yang membuat Asia terkejut. Hehehe, barang-barang di sini tidak ada yang asli, Nona. Semua barang tiruan. Ucap bapak itu sembari memperlihatkannya kepada Asia. Asia meraba tas itu. Iya, benar. Ini tidak dengan aslinya. Rangga merasa sangat ingin menarik istrinya dari sana. Jadi semua barang ini ada tiruannya, Pak? Tanyanya penasaran. Tidak juga, Nona. Seperti dompet, Nona. Saya tahu harganya itu bisa membeli 2 motor metik. Ucap bapak itu yang memang sudah tahu sejak Asia baru masuk ke tokonya. Ia bisa melihat dompet dari bentuknya yang terdapat zipper yang super ramah dan gambar serta yang paling utama produk itu adalah materialnya dari kulit dan monogram kanvas. Walau bapak ini tidak menyentuhnya, tapi dia tahu kalau dia itu dompet pengeluaran branded ternama. Rangga terkejut mendengar harga dompet yang digenggam istrinya. Dompet milik Nona ini tidak ada tiruannya, sambung bapak penjualnya. Rangga segera menarik istrinya dari sana. Maaf ya pak, kami permisi, ucap Rangga yang dibalas senyuman oleh si bapak. Mereka tiba di rumah langsung menuju dapur, menyiapkan semua bahan makanan ke atas meja. Pagi itu, mereka hanya sarapan roti. Asia duduk ke kursi meja, memakan di hadapannya suaminya sembari menyiapkan roti dan susu cair dari dalam kotak. Rangga meraih dompet yang Asia letakkan di atas meja. Katakan, berapa harga dompet ini? Asia diam, tidak ingin menjawab pertanyaan suaminya. Apa betul yang dikatakan bapak tadi? Asia mulai bersuara. Apa semua barang-barang kamu seharga ini atau bahkan lebih hari ini? Jawab singkat lagi. Waktu sidang kamu sudah tahu gajiku berapa. Lalu kenapa kamu masih ingin menikah denganku? Tanyanya dengan mengunyah rotinya. Asia meletakkan roti dan melipat kedua tangannya di atas meja. Aku menikah karena perjodohan. Aku tidak mencintai calon suamiku. Aku tidak peduli dengan dirinya atau gajinya. Tapi setelah pernikahanku dalam 1 minggu, aku mulai mengenal lelaki yang menjadi suamiku. Dia lelaki yang Allah kirimkan untukku. Lelaki yang membawa surga ke dalam hidupku. Aku mulai menerimanya menjadi istrinya karena hatinya dan caranya memperlakukanku dengan begitu baik. Beritahu kepadanya, aku mencintai dirinya, bukan gajinya. Ucapnya begitu tulus kepada suaminya. Rangga terkejut mendengar ucapan istrinya. Ia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Ia hanya melihat cinta di mata istrinya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.